tersebut tidak lain adalah melakukan monitoring terhadap pendampingan individu. Yang kedua, untuk Ibu Novita selaku JGP. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan kembali. Ini pertemuan pertama kali saya dengan Bapak Kepala Sekolah dan Pak ya, juga dengan rekan-rekan sejawat ekonomi kita. Saya ingin menyampaikan dahulu bahwa tujuan dari kegiatan pendampingan individu ini adalah untuk mengetahui perkembangan CJP, bagaimana CJP mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat untuk sharing ilmunya kepada rekan-rekan sejawatnya dan mengimplementasikan ilmunya di dalam sekolah. Juga bagaimana perkembangan tingkat moral, emosional dan spiritualnya dari CJP itu sendiri, serta bagaimana penerapan implementasi pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Di setiap pendampingan individu itu kami ada tema yang sudah ditetapkan. Untuk pendampingan yang kedua ini adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Itu untuk pendampingan kedua. Sedangkan fokus pendampingan sendiri, diskusi kami dengan Bu Novita tentang refleksi diri lingkungan belajar di sekolah Bu Novita, juga refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3 yang sudah dilalui selama kurang lebih hampir 2 bulan ya. Diskusi rencana merintis komunitas praktisi tadi sudah kami bicarakan Pak, nanti bisa Ibu Novita sendiri menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah berdasarkan hasil pemetaan di rumah karya yang pertama. Kemudian mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan kepada kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi atau dimoderatori nanti oleh saya sendiri, yang itu juga beliau dapatkan materi ini pada modul 1.3, sehingga diupayakan bahwa visi dan prakarsa perubahan ini nanti ketika bisa diterapkan, nanti bisa diimplementasikan, tapi ketika tidak bisa, kita mengidentifikasi kembali apa tantangan-tantangan yang dihadapi. Baik, sebelum nanti kita masuk kepada forum diskusi, mungkin saya perkenalkan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah, memperkenalkan diri. Kami ini belum kenal Pak, sudah 2 kali pendampingan. Kayaknya sibuk ya Bapak ya. Yang 2 kali sini Bu? Iya, 2 kali ini Pak. Tapi waktu yang pertama Bapak kayaknya keluar. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati perwakilan dari Balai Penggerak Provinsi Kalimantan Utara, Ibu pendamping kita dalam proses calon guru penggerak di SMK Negeri 2 Tarakan. Baik Bu, jadi memang karena ini yang kedua, memang yang pertama dulu saya ada di luar, kemudian ada undangan lagi pertama untuk lokal karya di SD itu saya juga tidak sempat hadir, masih di luar juga, sehingga ya alhamdulillah pada pertemuan yang ketiga ini kita bertemu di SMK Negeri 2 Tarakan. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Hasim. Saya memang di awal ditempatkan di SMK Negeri 2 Tarakan sejak tahun 2003. 2003. Jadi TMT saya 1 Desember 2003. Nanti 1 Desember ini masuk 20 tahun. Cuma di tahun 2021 kemarin, Desember 2021 saya dimutasi jadi kepala sekolah di SMK Negeri 1. Di Semeru. Iya. Kemudian pertanggal 8 Agustus kemarin saya dimutasi dikembalikan ke SMK Negeri
Cuma saya belum masuk karena saya berpindah-pindah. Iya, nah yang kita makan adalah yang 3 tahun mengabdi di satu sekolah. Iya, setelah saya masuk cuma karena berabdi di SMK 1, kemudian saya belum tahu di sini. Syaratnya harus 3 tahun Iya. baru bisa menjadi sekolah penggerak ya. Kepala sekolahnya itu disetarakan dengan guru penggerak. Ada. Iya. Kalau yang di tingkat ini kan dasar dan istilahnya kayak yang SD sama SMP ini melalui seleksi baru beda. Tapi kalau SMK otomatis Iya, menjadi SMKPK. SMKPK. Iya. Oh, tidak semua Iya, SMK PK. Iya, tidak semua. Yang menentukan PK Dari Direktorat SMK. Direktorat. Kriterianya Pak? Kriterianya banyak Bu. Sama dengan kriteria sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak itu kan karena kepala sekolahnya penggerak baru dia jadi sekolah penggerak. Kalau yang kami ya, tidak terus sekolahnya ada syaratnya ya Pak ya. Kalau yang kami di tingkat dasar itu tidak gitu Pak. Tapi kepala sekolahnya itu melalui seleksi, kemudian dia terpilih, maka otomatis sekolahnya menjadi sekolah penggerak. Termasuknya kayak sekolah kami kemarin SMP 1 itu kepala sekolahnya mengikuti seleksi, ternyata tidak lulus seleksinya Pak, jadi kami tidak jadi sekolah penggerak. Jadi yang lulus kepala sekolah penggerak kan yang nanti otomatis sekolahnya menjadi sekolah penggerak. Dan itu nanti kalau sudah terpilih terkunci dia selama 4 tahun harus mengabdi di sekolah itu, tidak boleh mutasi kemana-mana. Tapi kalau SMK berbeda ya, Iya. dia akan ditunjuk ya. Kalau SMK itu kan TK itu kan pusat keunggulan dan tidak semua SMK bisa. Kalau SMK ini Pak, SMK yang di Juwata tuh SMK apa? SMK 3 masuk. Perikanan itu masuk kan? Yang ditarakan ini yang masuk SMK pusat keunggulan itu SMK 1, SMK 2, SMK 3, kemudian SMK kesehatan. Ya, kesehatan Kaltara yang di Kampung Satu. Itu ada 4 SMK. Kalau yang SMK 4 belum ya. SMK 4 kan untuk khusus komputer ya. Belum memenuhi persyaratan ya. Karena kalau kita masuk SMK PK itu ada dana hibah. Ya pasti itu. Dari pusat. Kalau SMK itu kan ratusan juta sekali. Iya. Enggak hanya ratusan juta cuma kalau SMK. Syaratnya seperti itu. Kegiatannya kan besar kalau SMK ya. Karena mereka sudah produktif. Beda dengan kayak kami misalkan walaupun kami dapat misalkan yang sekolah kami ya Pak, sekolah penggerak yang untuk tingkat dasar kan, walaupun kami dapat dana juga itu pasti akan berbeda dengan SMK karena SMK ini kan sekolah yang produktif. Beda dengan kami. Walaupun kami di sekolah-sekolah seperti tingkat SMP juga kami dituntut juga Pak untuk kegiatan PL5 ini kewirausahaannya. Contohnya kayak kemarin ya Pak yang di SMP 10 ya. SMP 10 itu mereka untuk kewirausahaannya sudah punya hak paten untuk kopi rumput laut, nanti rumput laut sama brownies rumput laut. Kalau kami yang di SMP 1 sudah ada kopi Pak. Dan ini sekarang yang sedang dirintis untuk cair mall sama nanti pembuatan ini jamu instan, jamu ekstrak. Ya mudah-mudahan nanti lah. Cuma walaupun untuk masalah biaya kan kalau beda ya kalau di SMP sama SMK kita untuk mengalokasi tadi juga harus betul-betul putar ini putar strategi. Baik, terima kasih Bapak siapa tadi saya lupa ya. Bapak Zulfikar Hashim. Namanya Pak Zulfikar atau Pak Hashim? Pak Zul ya. Terima kasih Pak Zul untuk perkenalannya dan terima kasih untuk atensinya menyambut kami dan atensinya untuk memberi dukungan kepada Bu Novita Karolina. Baiklah, kita masuk pada inti dari pendampingan ini adalah forum diskusi antara nanti Bu Novita, rekan sejawat dan juga kepala sekolah mengenai visi dan prakarsa perubahan di SMK 2 ini.
Untuk diskusi ini nanti akan dipandu langsung oleh Bu Novita, sehingga waktu saya serahkan kepada Bu Novita. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu saya mau datang meja. Bagaimana izinnya Bu? Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini tanggal 10 Oktober 2023. Sebenarnya saya agak deg-degan meskipun tampil di teman sendiri. Mohon izin ya teman-teman. Jadi pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk memimpin diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Saya di sini dalam rangka melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 9 mewakili dari SMK Negeri 2 Tarakan. Dan pertama-tama saya sampaikan selamat datang kepada Ibu Suparti selaku pengajar praktik program pendidikan guru penggerak angkatan 9, kemudian Bapak Ade dari BKP Provinsi Kaltara, dan teman-teman semua yang terima kasih sangat mensupport saya telah hadir di ruangan ini dan telah membantu mengisi kuesioner juga. Selanjutnya tujuan kita diskusi di sini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid yang akan datang. Visi artinya bahwa kita sebagai guru seharusnya sudah mempunyai mimpi 5 tahun ke depan, yang murid yang kita inginkan seperti apa, 10 tahun yang akan datang juga seperti apa. Bahkan saya memikirkan sampai 2045, apakah nanti saya ada di sana, tapi siapa tahu dengan dibaca ada nanti yang mewujudkannya. Karena kemarin kami waktu belajar modul 1.3 tentang visi guru penggerak itu diawali dengan sebenarnya dengan membuat gambar imajiku tentang sekolahku di masa depan. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi kalimat perumpang. Jadi ada kalimat yang seperti ini, kemudian nanti yang titik-titik ini kita isi dengan pemikiran kita secara otomatis saja, tetapi kalimat-kalimat ini diisi dengan dikaitkan dengan Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui bahwa sekolah kita sudah kurang lebih 3 tahun melaksanakan kurikulum Merdeka. Kemudian ada profil pelajar Pancasila, meskipun tidak spesifik kita lakukan di waktu khusus, tapi saya yakin dari Bapak Ibu guru sudah melaksanakan atau terintegrasi di masing-masing pembelajarannya pada saat mengajar. Kemudian perlu juga kita pertimbangkan ketika merumuskan visi atau cita-cita sekolah untuk murid kita, harus disesuaikan dan kontekstual dengan kondisi lingkungan sekolah kita. Artinya kita jangan fokus pada kekurangan yang ada di sekolah, tapi kita fokus pada kekuatan atau aset yang sudah kita miliki saat ini. Bagaimana sebaiknya aset-aset ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mari Bu Fajar. Silakan Bu Fajar. Terima kasih sudah hadir mensupport saya. Kemudian perlu dipertimbangkan bahwa ketika menyusun visi sekolah kita, ada baiknya adalah disesuaikan dan kontekstual terhadap kondisi lingkungan sekolah. Seperti yang saya bilang tadi, kita aset kita apa yang sebaiknya aset ini kita gunakan untuk intinya kan kita harus berpihak kepada murid, dari kalimat perumpang tadi yang sudah kita susun, nanti potongan-potongan katanya itu dijadikan visi dari sekolah. Kalau saya awali dengan mewujudkan kata-katanya diambil dari yang kata-kata rumpang yang kita akan susun nanti, begitu ya. Kemudian selanjutnya, nah kita tinjau dari visi sekolah yang sekarang ini ya, yang sedang kita terapkan. Di sini tertulis berkarakter
unggul, wirausahawan berbasis industri, dan berkearifan lokal. Nah, setelah kita tadi menyusun kalimat rumpang dan kita telah menentukan visi sekolah, kita bandingkan dengan visi sekolah yang ada saat ini. Maka supaya kita bisa merefleksi, kita tanyakan, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kemudian, adakah yang kalau sudah sesuai, misalnya sudah sesuai dengan yang kita rumuskan tadi, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Tentunya kita harus bersama-sama menyusun, berdiskusi, dan menjadikan kalimat visi sekolah, mungkin visi sekolah yang kemarin kita tambahkan sedikit atau visi sekolah yang baru. Kemudian dari visi tadi kita turunkan sebenarnya sikap dan perilaku murid, guru, dan kepala sekolah serta orang tua itu kalau bisa mencerminkan visi yang dirumuskan. Jadi nanti ada turunannya. Kalau turunannya kemarin kalau kami pelajari di visi guru penggerak, dari visi itu nanti turun ada yang namanya pendekatan apresiatif inquiry yang biasa dikenal dengan Bagja. Bagja itu bahasa Sunda, artinya bahagia. Nanti kita akan sampai ke sana ya Bapak Ibu. Contoh perilaku konkret. Guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, orang tua mendampingi anak belajar, murid disiplin dan sopan terhadap guru. Ini masih contoh perilaku konkret. Nah, dari visi tadi sudah turun ke apresiasi inquiry atau Bagja, kemudian diturunkan lagi, lebih kecil lagi, namanya inisiatif atau prakarsa perubahan yang mencerminkan. Artinya, apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Visi sekolah tadi yang kita sudah buat, inisiatif perubahan apa yang akan kita lakukan untuk mencapai visi tersebut? Kemudian, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Dan ada lagi pertimbangannya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Dan selanjutnya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Mohon izin Bapak Ibu Guru, kemarin pada saat saya belajar di modul 1.3 tentang visi guru penggerak, jadi minta maaf saya sampaikan saja, ini impian saya juga sudah pernah saya mimpikan dari tahun 2008 ketika melihat lapangan SMK 2 itu, bahwa suatu hari mungkin apakah bisa terjadi bahwa nanti SMK 2 itu mempunyai dom, yaitu gedung yang besar dengan kubah setengah begitu. Kemudian di situ menjadi pusat kegiatan dari siswa. Di sini nanti karena dengan pertimbangan sekolah kita khususnya Tarakan itu kan selalu musim hujan. Dalam satu minggu itu pasti ada selalu hujan. Jadi sedikit membatasi kegiatan misalnya upacara atau olahraga. Maksud saya dengan adanya dom ini kegiatan tetap lancar. Artinya fenomena yang sekarang yang saya tangkap itu anak-anak masih kurang betah di sekolah, sampai jam 12 itu sudah tidak betah. Jadi bagaimana caranya supaya siswa itu mencintai sekolahnya, dia merasa betah di sekolah. Saya pikir kalau ada dom ini harus dilengkapi nih. Misalnya nanti di sekitarnya ini ada kantin-kantin. Dari kantin ini nanti siswa bisa bersama guru-guru dalam 1 jam memanfaatkan waktu istirahat, sholat dan makan, menikmati makan, menikmati sajian, ada panggung pentas seni, kemudian mungkin juga olahraga atau diskusi, menghasilkan ide-ide antara guru dengan siswa.
seperti itu. Dan lantai 2 gitu ya, lantai 2 mungkin nanti di atas sini ada sekretariat untuk ekskul, sekretariat OSIS, kemudian ada ruangan khusus yang disediakan untuk melakukan seminar yang dalam bentuk teater. Tempat duduknya bersusun begini, teater untuk kapasitas 200 orang. Itu mimpi saya. Jadi tulisannya imajiku tentang muridku di masa depan. Ini contoh yang kemarin saya buat. Saya melengkapi kalimat penumpang ini karena saya sudah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Mohon izin saya bacakan. Saya memimpikan murid-murid yang mandiri, berdiri di kakinya sendiri, merdeka, memerdekakan manusia, memiliki jiwa seni. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah ciptaan Tuhan yang disengajakan berada di sisi saya untuk dituntun tumbuh sesuai kodratnya. Di sekolah, saya mengutamakan murid untuk mengungkapkan perasaan dan keinginannya dengan merdeka dalam belajar dan berekspresi. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa saya akan menghantarkan mereka hingga ke pintu gerbang kehidupan selanjutnya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk selalu berdiskusi perihal tumbuh kembang kodrat murid, pembelajaran yang berpihak pada murid, dan mengatasi permasalahan murid dengan mencari solusi terbaik. Terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa tugas kami adalah menuntun murid sesuai kodrat dan zamannya. Nah, dari kalimat penumpang ini, saya sempat merumuskan visi sekolah mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berkompetensi dan berjiwa seni. Sempat saya menulis seperti itu. Namun setelah saya mengikuti elaborasi pemahaman yang diberikan oleh instruktur nasional dari Jakarta begitu kemarin, Ibu siapa ya kemarin itu, jadi kalau bisa visi itu tidak mesti semua profil pelajar Pancasila itu dituliskan di dalam visi, boleh dipilih. Akhirnya saya memilih visi mewujudkan generasi emas yang berbudaya dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari gambar ini terlihat latar belakangnya adalah dom. Kemudian di sini ceritanya nanti siswa-siswa akan aktif menjadi apa saja begitu dalam menguasai ilmu pengetahuan. Kemudian dalam mewujudkan visi ini saya sudah memiliki dasar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam mengetahui peran guru penggerak dan nilai-nilai guru penggerak. Saya menjelaskan untuk komponen visi yang tentang berbudaya. Berbudaya ini terdapat pada profil, salah satu dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu kebinekaan global. Bahwa kebinekaan global itu adalah murid yang berbudaya, identitas yang menantang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, terbuka terhadap keberagaman budaya daerah, nasional, global. Kemudian hal ini dapat diwujudkan dengan kemampuan berinteraksi secara positif antar sesama, memiliki kemampuan komunikasi interkultural, serta mampu memaknai pengalamannya di lingkungan majemuk sebagai kesempatan pengembangan diri. Jadi bisa kita bayangkan ya Bapak Ibu, visi yang tadi saya buat itu berbudaya itu sebesar ini cakupannya, dicakup di dalam kata berbudaya tadi. Kemudian ternyata di dalam elemen berbudaya ini ada 4 elemennya. Nanti di dalam 4 elemen ini ada lagi anak-anaknya lagi penjelasannya. Saya ambil judulnya saja, elemen berbudaya, yaitu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, kemudian berkeadilan sosial. Nah, visi tadi saya turunkan ke dalam bagja yang paling kecil. Jadi sebenarnya di visi itu nanti banyak bagja-bagja, dan menurut saya yang paling terkecil menurut saya adalah
anggaplah siswa kita ini adalah konsumen gitu ya, bahwa mereka yang kita layani. Nah, kita layani maka kita tanyakan, kamu sebenarnya menginginkan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan di kelas bengkel otomotif itu seperti apa? Maka saya turunkan ke dalam bagja ini. B itu bagja, B itu buat pertanyaan, ini penjelasannya. Kemudian pertanyaan yang saya buat, apa yang dibutuhkan murid agar kelas di bengkel otomotif itu nyaman dan menyenangkan. Kemudian dari pertanyaan tadi bukan dijawab, tetapi tindakan yang saya lakukan agar pertanyaan itu dapat terrealisasi. Maka menurut saya adalah kita perlu melakukan inventarisasi meja dan kursi perlengkapan di kelas. Kemudian menanyakan kepada murid tentang kelas harapan mereka, kemudian melibatkan murid untuk menginventarisasi kekuatan potensi yang dimiliki yang sudah ada di bengkel otomotif. Itu B. Kemudian yang A, ambil pelajaran. Ambil pelajaran ini saya mengajukan pertanyaan agar murid mengingat kembali ke belakang kelas seperti apa dulu yang nyaman dan menyenangkan yang pernah mereka rasakan. Kemudian tindakannya, saya mengajak murid menceritakan gambaran kelas yang dulu membuat mereka merasa nyaman dan menyenangkan. Kemudian di bengkel otomotif sebelah mana yang menyenangkan dan nyaman? Tadi saya tanya sama murid saya, ternyata dia menyukai malah sisi yang di depan teras gitu ya, karena memang yang paling dingin di depan. Kemudian tindakannya, saya mendampingi murid mengamati ruang-ruang bengkel otomotif yang sekiranya nyaman dan menyenangkan. Mungkin itu bisa nanti diolah ceritanya. Kemudian dilanjutkan dengan G, gali mimpi. Gali mimpi ini setelah kita tanya masa lalu mereka, sekarang kita tanyakan, kamu maunya seperti apa nanti kelas masa depanmu? Maka saya mengajukan pertanyaan, ruang mana yang akan dijadikan kelas untuk belajar yang nyaman dan menyenangkan? Apa saja yang akan dilakukan agar kelas yang diharapkan menjadi nyaman dan menyenangkan? Tindakannya, menggali pendapat dengan menanyakan ruang yang dipilih membuat perasaan nyaman dan menyenangkan. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga kelas tetap nyaman dan menyenangkan. Ini gali mimpi, dilanjutkan dengan jabarkan. Apa tadi yang diimpikan? Ayo kita rencanakan. Pertanyaannya, apa saja daftar tugas yang harus dilakukan? Tindakannya, membagi murid berkelompok dan menentukan jenis-jenis tugas yang harus dilakukan untuk mewujudkan kelas bengkel otomotif yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian ada pertanyaannya, bagaimana rancangan layout kelas yang nyaman dan menyenangkan? Sama ya tindakannya yang ini. Kemudian setelah berbagi kelompok, tentu dari tugas-tugas tersebut ada yang namanya mengontrol tugas yang akan dan telah selesai dilakukan. Terakhir, setelah direncanakan, ayo dilakukan. Pertanyaannya, siapa koordinator proyek yang mewujudkan kelas di bengkel otomotif nyaman dan menyenangkan? Kemudian siapa dan mengerjakan apa? Siapa yang mengontrol progres schedule pencapaian tugas? Daftar tindakannya adalah menentukan daftar tim proyek dan job description masing-masing anggota kelas, bagaimana dia mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian menentukan jadwal eksekusi dan tenggat waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Demikian sampai bagja. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini saja yang dapat saya turunkan dari visi, kemudian ke bagja, begitu ya Bapak Ibu. Itu gambaran saja, tidak bermaksud untuk menggurui, tapi itu mungkin yang telah saya lewati pada saat mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Kemudian pesan saya untuk diri saya sih sebenarnya, mengajar dengan hati gembira, murid selamat dan bahagia. Terakhir saya akan menyajikan ada foto dan video yang berkaitan dengan pelaksanaan bagja kemarin.
Yang ini gak ada suaranya Bapak Ibu. Jadi saya memberikan kertas selembar, ayo yang kalian impikan tuh coba digambar. Kita mau lihat setiap anak menggambar. Dan bermacam-macam, ada yang sederhana, ada yang cukup sederhana, ada yang lebih dari sederhana. Ini kalau di kelas murid saya yang paling agak perlu diperhatikan begitu. Jadi kalau tidak diawasi dia akan hilang gitu. Dan saya bersyukur dia mau menggambar, meskipun gambarnya cukup sederhana. Ini saya gambar-gambarnya saya pajang di depan kelas. Kemudian dilihat satu-satu semuanya. Dan tadi saya ada minta mereka mendeskripsikan secara langsung kelas impian mereka. Saya sudah sampaikan ke Pak Jo juga gitu ya. Alhamdulillah beliau sangat apresiasi begitu dan bisa menjadi salah satu gitu Pak ya, bagian dari mimpi yang mungkin bisa diwujudkan. Baik, selanjutnya masih saya mengajak murid saya untuk mendeskripsikan kelas impian mereka. Bahkan mereka itu menginginkan ada galon di dalam, ada akuarium, ada AC. Ada tiang bendera. Bahkan mereka memimpikan nanti di pojok itu ada WC-nya Pak Ibu. Ada WC, terus ada pojok literasi, ada pojok tidur juga Bapak Ibu. Ini yang paling sederhana juga gambarnya. Kenapa sederhana? Karena dia bolak-balik tanya, bagaimana gambar kursi? Bagaimana gambar meja? Orang buku gitu ya, Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada Bu ya kalimat tumpangnya gimana? Bisa ya? Oke. Untuk kalimat tumpang anu saja Bapak Ibu kita isi saja, kita coba mengisi. Ini nanti saya share linknya, gitu ya Bapak Ibu. Ini saya cobain tadi. Nanti saya share linknya, kemudian nanti kita sama-sama isi ya Bapak Ibu ya. Dan sekarang gitu. Sebentar ya saya share ya. Tolong share ke teman-teman bisa sedikitnya beri kesimpulan ya. Sebetulnya yang tadi sudah disampaikan guru kita itu adalah juga untuk memantik rekan-rekan sejawatnya supaya pada dasarnya setiap guru itu harus punya visi misi untuk kelasnya masing-masing ya, masuk di guru kita seperti itu. Nah, bagaimana supaya setiap guru punya visi di kelasnya yang visinya itu nanti akan mendukung sekali untuk pencapaian visi sekolah itu sendiri. Maka nanti guru kita akan men-share kalimat tumpangnya yang guru kita sudah buat. Nah, bagaimana nanti Bapak Ibu akan mewujudkan visi terhadap kelas
Bapak Ibu masing-masing. Yang dimaksud Bu Novita ada seperti itu. Iya, apa seperti itu Bu Novita? Ya Bu. Jadi ini ada kalimatnya. Kita membuktikan murid-murid yang baik. Kalau ruang kelas memang kalau di sekolah-sekolah STM itu untuk yang kelas produktif memang begitu ya Pak ya? Iya. Bengkel-bengkel begitu ya? Jadi ada dua tempat kalau mereka belajar kelompok, namanya kelompok A dan kelompok B, ada ruangan kelas. Kelompok B itu maksudnya untuk teori itu teori. Iya, kalau SMK kan namanya A dengan B. Oh begitu. Ada penjelasan lagi, kewilayahan dengan nasional, kemudian kalau usianya kan harus definisi produktif. Jadi berbeda situasinya. Ya memang kalau ruang bengkel yang mohon maaf ya, saya kan masuk ruang bengkelnya gitu kan, memang kurang nyaman ya Pak, karena memang dipenuhi perawatan, terus mungkin kebersihannya juga mungkin kurang bisa menjaga. Ya mungkin betul juga sih bahwa mereka juga mendapatkan kenyamanan di kelas-kelas produktif ya. Tapi apakah memungkinkan bahwa di kelas-kelas produktif itu akan diciptakan kelas yang nyaman seperti itu? Karena memang kan kondisinya di kelas-kelas produktif itu bengkel ya, saya bilang bengkel ya, seperti itu. Memang kelas produktif itu bukan disiapkan untuk tetap buka, sebetulnya hanya untuk induksi, ya hanya disiapkan untuk induksi 15 menit, bahwa ke depan kita akan praktek seperti ini, bukan bertemu 2 kali dia sebetulnya bukan itu. Karena itu paling dilarikan ke pemain teori yang seperti di kelas-kelas umum kita Saya belum pernah masuk ke program. Tapi kalau di sini ber-AC untuk kelas-kelas teorinya? tidak beras, masih alami. Masih alami ya. Gitu ya. Soalnya kalau di sekolah kami AC tidak nyala aja, anak sudah teriak-teriak. Panas Bu, panas Bu. Nggak bisa pakai AC ini. Hah? Ini banyak rusak kok. Kenapa Pak? Kalau AC nggak bisa di sini. Enggak, maksudnya yang nggak bisanya itu apakah nggak memungkinkan listriknya kah, biayanya kosnya? Semuanya lah mungkin komplit. Di sini beda tipikal dengan SMP. Kalau anak SMK STEM itu beda tipikalnya. Kalau kita tidak jaga terus, ya pasti kan tangannya itu lebih ramai. Maksudnya kita bilang gini ya, anak-anak STM itu cenderung rusuh gitu. Bukan. Kreatif ya, terlalu kreatif ya. Itu harus tempatnya ya. Tapi Kreativitasnya istilahnya tinggi. memang dari zaman dulu gitu ya. Jadi Iya. Iya. belum pernah hilang sampai sekarang STM itu. Kreativitasnya tinggi dan mereka itu ilmu untuk mengetahuinya sangat tinggi. Dilarang pasti akan dia. Jadi begini ya, terima bongkar tidak terima pasang gitu Iya. ya. Kalau ada AC, keinginan untuk mengetahuinya ini gimana gitu ya. Oh gitu. Jadi untuk diciptakan kelas yang nyaman agak sulit lah Bu ini. Kalau saya sih yakin aja Bu, asal semua warga diadakan kontrol semuanya kan tujuan isi sekolah kita itu begitu. Nanti kita sama-sama merugikan. Saya sih yakin. Kalau nyaman itu ya bukan hanya aset kurang kan. Ya. Nah, karena kan tadi ada permintaan malah minta AC, malah minta ada akuarium. Nah, kalau Ibu Novita sendiri malah merancang dibuatkan lapangan yang ada dumnya gitu. Itu kan juga keren juga kan. Apalagi cita-cita kan Pak, apalagi di sini kan ada arsitek. Tapi jangan juga doting cita-citanya. Pak, kan SMK Pak. Aku sudah bercita-cita seperti itu. Ketika orang masuk STM keren ya. SMK kalau dirancang bisa. Sekarang biayanya dari mana? Nah itu kan bisa bikin juga. Ini hanya dari saya kan. Berstrategi boleh Bu. Bangun dom itu kan berapa miliar misalnya kan. Nah kita kira dari mana? Sedangkan untuk menggerakkan pembelajaran saja kita harus mengatur bagaimana caranya karena terus terang SMK 2 ini BO personal sangat tinggi Bu. Saya tanya deh,
Misalnya di SMP 1 bayar listriknya berapa? Iya. Di sini Itu di 70 juta satu bulan Di misalnya. sana juga sama Nah, bisa sama. 30 karena rata-rata setiap kelas pakai AC. Ya. Kalau di sini kan untuk produktifnya itu. Ya, beli bahan prakteknya itu yang kita kewalahan terus di sini. Tapi tidak apa-apa, itu kan kita bekerja, kita siapa tahu ke depan ya ada yang menyumbang misalnya, tidak masalah. Karena biasanya sebetulnya kayak misalnya kayak di pinggir-pinggir drum gitu dikasih kafe-kafe. Ya, mau nyaman Pak anak-anak mau pulang itu Pak nanti. Sebetulnya yang saya mau gali, yang ada sekarang itu bagaimana cara supaya ini tidak pulang. Yang ada sekarang memaksimalkan yang ada. Kalau saya Masa dibolos gitu. bukan, kalau bolos ya mungkin ada aja, tapi maksud saya kita menggali potensi kita yang ada sekarang. Bagaimana nyaman di sekolah. Pertama, kalau saya bukan fasilitas sebetulnya, ya kita lah yang mengajar. Guru yang mengajar itu pertama digali mindsetnya supaya anak itu senang dengan ibu ini misalnya, dengan bapak ini. Itu kan yang perlu kita gali sekarang. Karena kalau berbicara sekarang seperti itu sulit ya, agak lama baru bisa tercapai. Tapi kalau memang itu kita ubah, mungkin bagaimana kita menjadi guru yang menyenangkan ke siswa gitu. Nah itu yang perlu sebetulnya kita jangan sampai dia guru matematika anak langsung keluar misalnya ya kan lihat Bonomi misalnya kita ya kan itu sebetulnya langkah awal tapi kita kolaborasi lah nanti apa konsekuensi menerapkan kita insyaallah ke depan lah kalau kerjasama kita bisa yang saya lihat sekarang karena saya baru 2 bulan ini masuk kembali ke sini saya kira itu kan sejarah yang disampaikan tadi kan ada dari dibahas bahwa untuk memaksimalkan yang ada ya. Nah, kan mestinya itu dulu yang kita fokuskan baru pikir ke sana itu. Kalau kita ini yang di dalam aja ini kita tidak benar langsung di sana kan bagaimana kita mau sampai di sana gitu. Prosesnya ini yang harus kita jalani dulu. tapi mimpinya Memaksimalkan yang ada Ya, itu apa Pak? ya kan nanti sudah tadi itu fasilitas apa yang ada kita itu dah ya kita maksimalkan. Bukankah ketika apa namanya mereka belajar dari proses bukan mencari yang tidak ada tapi memaksimalkan yang ada. mungkin potensi teman-teman itu belum dikeluarkan secara maksimal sebetulnya masih ada yang tersembunyi ya kan ini kan teman-teman ini kan ya hampir rata-rata sarjananya kan dari luar dari perguruan tinggi yang bagus tentu hasilnya juga bagus saya kira apa ya aktualisasi diri itu yang belum maksimal masih disembunyi-sembunyi mungkin. Kemudian mohon maaf kalau kami juga bukan minta menyalahkan anaknya enggak ya memang kalau dilihat dari sumber daya manusia kami yang masuk siswa itu rata-rata menengah ke bawah dia baik ekonomi ataupun latar belakang pendidikan beda kalau saya bisa tahu aja pasti dunia masuk bagus Nasionalisasi sudah kan sekarang ya. Jadi sudah bisa kita melihat kayak dulu ya mungkin dibilang SMP 1 dulu ya Pak SMP bulan karena dulu yang masuk di SMP 1 melalui tes. Nah sekarang itu kan yang masuk di SMP 1 sama kan Pak zonasi dan kita tidak bisa memilih sama juga seperti di STM. Kalau dulu kan bilangnya oh STM yang masuk STM itu anak-anak yang tidak diterima di misalnya di SMA 1 gitu jadi mereka pelariannya di situ tapi nyatanya sekarang kan anak-anak berpikir kan saya bilang seperti berpikir terbalik juga ya mereka berpikirnya gini kalau sekolah di STM kan nanti kalau lulus juga bisa langsung kerja karena saya pernah ketemu dengan beberapa termasuk mantan-mantan SMP 1 Pak yang sekolah di sini karena juga rata-rata juga mereka sudah banyak yang bekerja macam camp seperti itu bahkan sudah ada yang sukses saya kenal saat itu namanya Husen dia sudah jadi teknisi di mana perusahaan batubara kan dulu juga dia sekolah di sini bagian mesin Pak tapi ternyata dia juga bisa menggali mimpinya bisa mencapai cita-citanya tapi saya sangat setuju nih dengan pendapat tadi Bapak Kepala Sekolah bahwa nyaman itu ukurannya bukan fasilitas tapi bagaimana guru sendiri bisa memberikan perasaan nyaman dan anak-anak enjoy untuk mencapai apa yang dia cita-citakan
sekolah itu bisa memberikan seperti itu. Tapi kalau misalkan ukurannya fasilitas ya memang kita pasti akan terkendala dengan dana-dana yang sangat besar itu sendiri, dan fasilitas itu kan sesuatu yang kita bilang ada batas usianya. Tapi kalau kreativitas guru kan tidak ada batasnya ya Pak ya. Selama guru kreatif bisa membuat anak-anak nyaman, bisa meraih cita-citanya, ya pasti visi dari SMK 2 ini berkarakter unggul, wirausaha berbasis industri, berkearifan lokal, itu pasti lebih keren Pak ya. Bisa mungkin nanti SMK bisa seperti memprakarsai adanya expo gitu kan. Kita ada program itu, kita ada namanya survei, ada program kita. Ada. Setiap tahun kita ada. Jadi kita kolaborasi dengan dunia usaha dan mitra kita. Mereka membuat perekrutan alumni, kita fasilitasi di sekolah. Kita manggil alumni, mereka ngetes, bisa kalau mereka ngetes ke perusahaannya. Ada kita program itu. Mudah nanti dengan adanya dunia sosial media yang sekarang sudah menjamur, kan mudah untuk mempromosikan itu dan memviralkan itu, anak-anak juga akan lebih serta untuk ya STM itu betul-betul bukan menjadi, kalau dulu ya Pak ya STM itu kayak sekolah buangan ya, kalau nggak diterima di SMA 1 akhirnya larinya ke STM, kan tidak seperti itu, tapi akan menjadi pilihan utama. Nah mungkin saya kembalikan ke Bapak Ibu yang tadi diminta oleh Ibu Novita tentang mewujudkan kelas yang nyaman. Sudah diisi nggak Bu? Sudah ada masuk? Belum. Yang mana itu? Iya, ini katanya belum bisa di-link itu Pak. Belum ada solusi masalahnya. Ibu kirim kemana dulu? Ya. Sudah. Oh nunggu instruksi. Iya ya, caranya itu. Oh iya, ini ada dari kelas. Nah, Tapi kira-kira itu secara bahasa kalimat menyenangkan dan Menyenangkan apa tuh? Nyaman dan menyenangkan. apakah itu cocok disematkan sekolah status SMK khusus teknologi secara bahasa. Terus maunya Bapak gimana kalau anak-anak sekolah itu merasa Karena kalau pikiran saya sendiri, Oh iya, karena memang ini orang otomotif kan beda dengan orang bahasa ya. saya orang bahasa. Bapak bahasa? Bahasa Inggris. Oh iya, gimana Pak? Gimana sedikit? Kalau menurut Bapak? Tadi di benak saya itu kan memang SMK itu khusus teknologi, memang diciptakan memang khusus untuk sesuatu yang di bawah under pressure, Di doktrin. di bawah tekanan. Sama kayak misalnya dunia militer kan punya sendiri. Itu tidak ada yang menyenangkan. Semuanya tidak ada yang menyenangkan di dunia industri. Semuanya under pressure. Kalau istilah menyenangkan, Menyenangkan, nyaman. kalau di playgroup mereka mungkin cocok lah ya. Ya. Kenapa? Supaya anak itu nyaman dan menyenangkan. Tapi kalau di SMP salah. Kalau misalkan tidak lebih semangat dari isi. Karena memang SMP itu berbeda dengan SMA. SMA Betul. Ya. kalau di SMA mungkin ya, mungkin cocok lah. Kalau di SMA kan ya. Tapi kalau di SMK makanya banyak kita temukan alumni SMK itu tidak tahu industri. Mereka kan industri PSG saja. Percaya. Kadang ada tanya kondisi yang memang sebetulnya tidak terkenalkan dulu itu. Harusnya memang didesain memang under pressure. Karena kita tidak selalu bekerja bersama orang lokal. Karena kalau kita lulus kita bekerja sama orang yang notabene dari luar negeri gitu. Dan memang kalau memang marah kan memang luar biasa gitu tekanannya. Nah ini yang memang mungkin secara bahasa mungkin akan tapi memang kalau memang segi bahasa sudah pas saja atau mungkin kita ubah saja seperti produktif dan
sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi memproduksi sesuatu pikiran itu menjadi lebih Kenapa? merasa nyaman dan menyenangkan. Saya ulang dulu. Kalau bagi saya dulu ya. Ada yang jawab. Istilah itu aku Jawaban. Terima kasih untuk Pak siapa Pak? Haris. Haris memang ya, apalagi Bapak ini orang bahasa kan pasti akan ya bahasa Inggris kan setidaknya juga kita pakai bahasa Indonesia tahu ya. Maksudnya linguistik sebenarnya dasar-dasar kebahasaan itu semantik, itu kan sama aja semua bahasa. Cuma kan di kosakatanya aja yang berbeda sama strukturnya ya Pak ya. Tapi pada dasarnya untuk di semantiknya atau apa kita sebagai seorang bahasa itu akan menjadi seperti itu. Nah ini masukan Bu Novi dari guru bahasa, saya rasa juga perlu kita pertimbangkan juga. Itu kalau alasannya dari Pak Abdul dan memang setiap dunia istilahnya setiap dunia itu punya ciri khas dari budayanya masing-masing. Seperti di dunia militer ya. Dunia militer kan kita tidak bisa begini. Toleransi itu kan tidak ada. Dan kita tidak bisa menerapkan kata toleransi di dalam dunia militer. Dan itu sangat tidak diperbolehkan karena mereka harus siap dengan perintah instruksi dari atasan itu harus siap. Nah, tadi masukan dari Pak Abdul, bagaimana kalau sekolah yang menyenangkan dan nyaman itu sepertinya tidak tepat untuk diterapkan di sekolah SMK yang notabene adalah sekolah yang produktif gitu. Nanti mungkin bisa itu pertimbangkan aja karena Pak Abdul kan juga sebagai guru bahasa di sini. Saya kira itu juga sangat penting sih. Yang melihat argumentasinya Pak Abdul juga ini kan namanya juga kita bertukar pikiran ya Pak ya. Kita bertukar pikiran jangan sampai apa istilahnya ini yang nanti kita keluarkan itu Bu, nanti misalkan isi ya yang memang sudah kita tetapkan itu betul-betul menjadi fix dan matang secara argumentasi baik logikanya atau apanya itu kan sudah pas gitu ya. Kalau kata Pak Abdul kan tadi tepatnya tuh kalau di sekolah STM itu Bu, kata produktif, kata kreatif itu yang dipakai. Bisa Ibu nanti berkonsultasi juga dengan Pak Abdul untuk dalam penyempatan kata-kata di visi. Tapi bagus sih masukannya dari Pak Abdul. Sama juga kemarin saya baca tuh Pak yang juga agak dirasa juga sangat setuju sih ada seorang guru bahasa yang mengkritisi begini. Kata selamat hari kesaktian Pancasila ya. Dia mengkritisi begini. Kenapa sih dikasih kata selamat? Kan kesaktian Pancasila ini memiliki sejarahnya itu adalah sejarah pahit. Kenapa kita tidak menggunakan kata mengenang hari kesaktian Pancasila? Kalau selamat itu kan seolah-olah kita berbahagia, kita berbangga, kita sedang bersenang-senang. Sedangkan menilik sejarahnya kesaktian Pancasila itu muncul dengan adanya sejarah-sejarah yang pahit. Jadi bagaimana kalau kita menggunakan kata mengenang hari kesaktian Pancasila, walaupun ternyata kata selamat itu ya kita bisa bilang kalau orang Jawa kan mengatakan sudah salah kaprah tapi lumrah ya, sudah terlanjur dipakai banyak orang tapi ternyata tidak tepat. Tapi kalau orang Jawa bilang ini masak apa sih? Masak nasi. Loh nasi kok dimasak? Sebetulnya yang dimasak kan beras. Tapi karena sudah terbiasa kita bilang masak nasi, sehingga itu selalu kita ucapkan. Tapi pemilik, nah itu bedanya kalau kita bicara bahasa itu, pasti dia akan melihat secara kronologinya, argumentasinya, semantiknya ya Pak ya, semantiknya itu yang sangat penting. Nah itu dengan kita melihat semantik, nanti kata-kata itu akan menjadi sangat sakti di logika. Mungkin bisa perlu dipertimbangkan pendapat dari Pak Abdul, kata-kata menyenangkan dan nyaman. Mungkin kelas yang lebih karena memang kelasnya kelas produktif ya. Kalau misalkan nanti di
bengkel dikasih kasur, kan nyaman bisa identik dengan kasur, identik dengan AC. Makanya anak-anak menggambarkan tadi AC karena kata visinya adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Jadi identiknya bagaimana kalau misalkan dikasih WC akhirnya jadi hotel ya, macam-macam permintaannya nanti ya, ada minta kasur lah, minta apa. Jadi tidak sesuai dengan tujuan dari kelas produktif itu sendiri. Tapi itu pendapat dari Pak Aku itu mungkin nanti. Pendapat pribadi tadi. Nah, pendapat pribadi. Mungkin Bapak Ibu yang lain lah bisa memberi masukan kepada guru kita. Gimana? Pak Irnas, kalau saya nggak hafal namanya baru ada namanya guys. Pak Haris, ya Allah. Tapi memang, iya, memang nggak ada masalah. Tapi ya betul juga kan Bapak seorang bahasa ya. Kita menilik dari segi semantiknya. Ketika Ibu Novita itu ibaratnya gini, mencetuskan kata nyaman dan apa tadi Bu, menyenangkan, langsung yang ada di otak anak-anak, AC nyaman, kasur nyaman, kipas angin nyaman, padahal di situ kan kelas produktif Bu. Nah, memungkinkan nggak itu misalkan mau diadakan seperti itu? Tapi ketika Ibu mencetuskan kata ini misalkan produktif, kreatif gitu, pasti yang ada di pikiran anak-anak kan akan ke situ. Maksudnya syarat mereka akan menggiring mereka ke situ. Tapi kalau nyaman pasti orientasinya akan begini, tidur tuh nyaman gitu kan. Tadi kayak akuarium, akhirnya muncul akuarium, yang muncul jadi AC, yang muncul minta adanya WC yang ikan, seperti itu. Jadinya kan jadi kayak apa tuh kalau kita bilang jadi kayak hotel kan, mau makan tidur bisa di kamar. Itu bisa jadi pertimbangan aja menurut. Ya, jadi begini Bapak Ibu, itu kan ceritanya turunan-turunan. Jadi dalam mewujudkan visi tadi kan ada beberapa bagja. Cuman memang kemarin saya pilih bagja yang itu nyaman dan menyenangkan karena kondisi pada kelas murid-murid saya khususnya itu yang paling nyata saja bahwa kursi dan meja itu masih kurang. Oh, Gitu saja. Ya. Kalaupun timbul muncul AC itu ya mereka happy gitu kan. Kreativitasnya ya. Ada tuh yang menulis tuh yang bagus tadi ada laptop setiap meja itu dia sampai di pojok sana nulis. tapi mungkin kan kalau di otomotif itu misalkan disediakan laptop gitu, karena kan kelas produktif ya. Ya, sangat memungkinkan Bu. Malah tuh kemarin sempat ngobrol sama Pak Jun bahwa kalau bisa di bengkel itu nanti ada kelas pojok literasi gitu. Nah, kalau pojok literasi mungkin jadi nanti ada laptop disediakan situ. Nggak langsung di kelas wajib itu kan, paling tidak ada nanti dia di kelas pojok di kelas literasi, pojok literasi. atau mungkin gini Bu, kelas yang berkualitas. Kelas yang berkualitas karena kan ya kalau memang sih kalau ibu aja sih memahami kata-kata tadi nyaman dan menyenangkan gitu ya. Nyaman dan menyenangkan kan tadi bisa juga sama Pak Ju itu diidentikan bahwa guru yang mampu memberi perasaan nyaman dan menyenangkan tapi bukan kepada fasilitas. Ya sebetulnya penyusunan visi ini kan sebetulnya hasil dari bagja itu. Sebelum kita menghasilkan visi, kita melalui tahapan-tahapan kerja. Ya, bagja itu kan dimulai dari buat pertanyaan. Jadi melihat maksudnya kelas kita itu apa yang terbersit pertanyaan pertama kali, kemudian ambil pelajaran. Jadi kita ketika sudah muncul pertanyaan, kita menilik kembali pelajaran-pelajaran yang sudah ada, pengalaman-pengalaman masa lalu itu seperti apa, kemudian harapannya nanti di masa depan seperti apa. Makanya kemudian muncul
gali mimpi kan. Setelah mengambil pelajaran yang lalu-lalu, kita berharapnya nanti ke depannya itu kita bermimpi seperti apa, baru jabarkan rencana dan atur eksekusi. Nah ini sedikit banyak sharing dari Bu Novita mengenai visi Pak, visi guru penggerak. Sebetulnya bukan hanya nanti guru penggerak ya Bapak, karena Bu Novita kan memang diwajibkan untuk nanti sharing kepada rekan sejawatnya, sehingga visi itu nanti setiap rekan sejawatnya juga mampu membuat visi untuk di kelasnya masing-masing. Mungkin seperti itu diskusi kita. Apakah memang Bapak Ibu sekalian masih ada hal yang mengganjal dan untuk lebih menyempurnakan visi misi yang tadi sudah kita sampaikan. Bagaimana Bapak Ibu? Tapi kira saya senang dengan pendapatnya Pak Abdul. Orang bahasa tuh memang suka begitu tuh. Iya betul. Tapi bagus kan Bu, ada masukan juga ya dari Pak Abdul. Atau mungkin cukup sampai sekian. Ya penekanannya tadi di situ aja, bagaimana nanti Bapak Ibu juga bisa menemukan strategi untuk bisa membuat anak-anak itu merasa betah ya, atau merasa butuh ketika dia pergi ke sekolah. Karena selama ini anak-anak rata-rata ketika pergi ke sekolah kan ya hanya karena terpaksa, karena orang tua suruh sekolah. Kalau nggak sekolah nanti tidak dapat uang saku atau anak marah-marah kan begitu. Baru ya namanya statementnya dari zaman dulu STM itu kan anak banyak bolosnya ya. Tapi sekarang mungkin sudah beda ya STM sekarang. Karena saya lihat juga banyak anak-anak dari sekolah-sekolah unggulan kan juga sudah banyak melirik STM. Apalagi SMK 4 yang berbasis IT itu, walaupun itu adalah SMK baru, saya lihat itu minatnya banyak. Karena saya lihat kemarin anak-anak SMP 1 juga Pak, dia termasuk anak-anak, saya bilang anak-anak cerdas ya, mereka banyak milik situ. Saya tanya kenapa kamu suka di situ? Aja sih Bu, senang aja dengan dunia IT. Artinya kan SMK sudah bukan lagi pilihan kedua, dia sudah menjadi pilihan pertama bagi generasi sekarang ya Pak ya. Ya mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Novita, mungkin mau ada tambahan? Ya, saya hanya menambahkan, mohon maaf tadi pada saat penyampaian visi mungkin ada terlintas mungkin menggurui atau bagaimana. Saya kurang percaya diri juga menyampaikan visi sampai 2045, tapi saya memiliki keyakinan saya harus sampaikan. Ya, sampaikan saja. Nanti ya mudah-mudahan nanti bermanfaat begitu. Terus kedua, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir semua di sini, sangat mensupport saya. Saya pikir tadi tidak sempat, tapi ternyata alhamdulillah berarti saya istimewa. Ada waktu khusus. Terima kasih banyak kehadirannya teman-teman. Semoga mendapatkan keberkahan pada acara hari ini. Terima kasih Ibu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya juga saya terima kasih sekali untuk kehadiran Bapak Ibu, sambutannya sangat luar biasa ya. Memang beda ya ketemu dengan orang-orang otomotif ini kan yang pikirannya itu istilahnya langsung ke tujuan gitu. Dan banyak ilmu yang saya dapat di sini, termasuk dari Bu Novi, dari Pak Jul, Pak Abdul, Pak Haris dan ibu-ibu sekalian, bapak sekalian. Semoga di pertemuan-pertemuan berikutnya juga akan lebih menantang ya Bu untuk implementasi dari ilmu yang sudah Ibu dapatkan di pendidikan guru penggerak. Siapa tahu nanti teman-teman itu juga ke depan akan lebih tertarik untuk ikut pendidikan guru penggerak, karena semakin kesini ternyata guru-guru yang ikut pendidikan guru penggerak ini saya lihat semakin keren, karena mereka kan sudah mengikuti dari awal nih Pak. Jadi kesini itu mereka sangat visioner. Bahkan kita sebagai
sebagai seorang PP mungkin tidak seperti kayak dulu ya. Kita membimbingnya tuh betul-betul memang dari nol. Kalau sekarang kan karena kan beliau-beliau ini sudah PNM, sudah mereka jelajahi, apalagi IT untuk buat kemarin portofolio aja Bu ya. Saya lihat tuh sudah canggih Bu Novita. Artinya ke depan diharapkan kan memang guru-guru penggerak ini akan jauh lebih visioner. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dari saya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang terkesan menggurui, padahal saya mohon maaf ya, saya hanya guru SMP, saya bertemu dengan Bapak Ibu sekalian yang terhormat dari guru SMK, diterima dengan sangat baik, dan pikiran terbuka itu sudah hal yang luar biasa dari saya. Terima kasih dari saya dan juga dari Pak Ade, BPP dari Kaltara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau sekarang bebas lah ngobrolnya. Tadi kan cuma terima kasih ya. Makasih.